Usai fenomena penurunan kurva penyebaran COVID-19, dunia kembali digemparkan dengan diidentifikasinya penyakit hepatitis misterius oleh World Health Organization atau yang biasa kita sebut WHO pada awal April 2022. Penyakit ini menyerang anak-anak usia 0-12 tahun dan telah menyebar ke 20 negara termasuk Indonesia. Sebenarnya, apa itu penyakit hepatitis misterius? Apa penyebab tertularnya virus hepatitis misterius? Gejala apa saja yang mengindikasikan penyakit ini? Bagaimana penanganannya? Dan bagaimana pencegahan agar terhindar dari penyakit ini? Maka dari itu, kami, Tarisa Aulia Putri, Ahmad Daisatul Falah, Rosita Fardefirdaus, Nining Rahmawati, Salsabila Septianingrum akan memaparkan informasi terkait penyakit hepatitis misterius yang mengancam kesehatan para generasi penerus bangsa. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hepatitis merupakan kondisi peradangan sel-sel hati yang disebabkan infeksi virus, bakteri, parasit, lemak berlebih, dan konsumsi alkohol. Di dunia ini, dalam 2 miliar manusia yang terinfeksi oleh virus hepatitis, 1,46 juta manusia diidentifikasi meninggal dunia. Maka dari itu, hepatitis bukanlah merupakan penyakit yang patut kita sepelekan. Kita juga harus senantiasa mendapatkan informasi untuk dapat menjaga, mencegah, dan juga merehabilitasi kondisi virus hepatitis yang terinfeksi pada manusia. Dr. LSPI Sulianti Saroso dan Eri Setiawati mengatakan bahwa hepatitis akut misterius ini memang belum ditemukan penyebabnya. Namun, tersangka agen penyebab utamanya yaitu adenovirus. Adenovirus ini hidup di saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dilakukan dengan cara selalu hidup bersih. apa sih hepatitis misterius? Sebenarnya para ahli masih mencari penyebab kasus ini termasuk di Indonesia. Sebagian menemukan adanya adenovirus 41, sebagian menemukan SARS-CoV-2, dan sebagian lainnya menemukan kombinasi antara kedua virus tersebut. Dan tentunya masih dapat dipicu oleh penyebab lainnya. Beberapa anak meninggal, bahkan 10 dari 145 pasien memerlukan transplantasi hati di Inggris. Hepatitis ini berbeda karena dalam kondisi tersebut pasien harus negatif terhadap virus hepatitis A, B, C, dan E dengan kadar enzim transminase lebih dari 500 unit per liter. Menurut WHO, rentang usia pasien yang diidentifikasikan saat ini adalah bayi berusia 1 bulan hingga remaja berusia 16 tahun. Apa aja sih gejala awal hepatitis misterius yang muncul pada anak-anak? Antara lain penyakit kuning, diare, mual dan muntah, urin berwarna kecoklatan seperti air teh, feses berwarna pucat, dan pada sebagian kasus anak-anak mengalami demam dan pada sebagian lainnya anak-anak tidak mengalami demam. Lalu bagaimana caranya? Untuk kita memberikan pertolongan pertama pada anak-anak yang mengalami gejala awal hepatitis misterius, kita dapat memberikan paracetamol dan asupan cairan yang cukup agar anak-anak tidak mengalami dehidrasi karena mual, muntah, dan diare. Setelah itu, segera bawa anak ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang tepat dan cepat. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegah hepatitis misterius yang pertama dengan selalu mencuci tangan dengan baik dan benar. Akan saya praktekkan 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir, yang keenam. Selanjutnya, pastikan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita dalam keadaan bersih dan memiliki nutrisi yang cukup. Selain itu, dapat minum dengan air yang bersih dan matang. Kita juga dapat menjaga jarak, menghindari menyentuh knop pintu, hand railing, dan benda-benda yang sering dipegang oleh masyarakat umum. Lalu,
dapat menggunakan alat makan pribadi, menghindari orang yang sakit, tidak bermain di playground, dan ingat, tidak lupa untuk selalu memakai masker. Pesan bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan orang tua untuk menjaga kesehatan. Anak adalah generasi penerus bangsa. Ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, jangan sampai menyesal ketika berbagai penyakit mulai muncul dalam tubuh. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih telah menonton dan menyimak video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.